Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abi tak bagi mana? Senapa arif ontaan. Tak Abi nyiring. tak kebaik konten. Tak nyiring ke mana? Marapaan ki jaringan sibuk. Silakan beda sesuatu yang perlu ditanyakan. Ini kan share menyebarkan ilmu. Karena mutalaah belajar ilmu untuk dipakai sendiri itu utama, tapi belajar ilmu untuk disebarkan ke orang lain jauh lebih utama karena manfaatnya lebih banyak. Mungkin saya hubungan dengan apa? Pertanyaan. Mungkin lawan bulan Sa'ban itu. Semakin banyak orang ngajak Sa'banan. Sa'banan ke sana apa? Hakikatnya Sa'banan. Benih keutamaan Sa'ban. Keutamaan. Sa'banan ini kan tutup buku ya. Tutup buku berarti ngantang buku anyar. Maka setiap sesuatu itu kan dimulai atau dianggap baik yang kebagus mon panau tempat bagus. Leras. Nah, makanya ketika tutup buku maka kita berada dalam kebaikan. Contohnya ngaji Yasin kan, ngaji Yasin 3 kali kan. Membaca Yasin 3 kali, pertama untuk tetapnya Islam dan iman. Yang kedua membaca Yasin tujuannya untuk bertambahnya umur atau umur panjang, maksudnya umurnya itu panjang, maksudnya bukan bertambah, bisa saja bertambah, tapi yang dimaksud dengan tambah umurnya barokah, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Yang ketiga dengan niat mendapat rezeki yang banyak dan halal dan banyak. Sedikit tapi haram, sedikit tapi halal lebih bagus daripada banyak tapi haram. Jadi maksudnya dek remah abek setak karena rezeki se haram. Minta sama Allah agar dimudahkan rezeki yang banyak dan halal. Kemudian keutamaan mungkin keutamaan lain atau yang berhubungan dengan keutamaannya. Banyaklah penjelasan dari ulama bahwa salat nisfu Sa'ban memang tidak ada contoh dari Nabi. Tapi sudah menjadi tradisi, menjadi suatu amalan yang diamalkan oleh ulama salaf. Tapi kan berbeda penjelasan itu. Sengaja Yasin tidak beda saya ngomong haram. Walau kanjeng Nabi tak pernah melaksanakan. Ya terlalu terburu-buru jadi sesuatu yang saya tidak contoh dari Nabi bukan berarti bid'ah. Sesuatu yang tiada contoh dari Nabi bukan berarti bid'ah. Terus, yang bisa dikatakan bid'ah kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Benar kan? Bisa dikatakan bid'ah kalau memang bertentangan. Selama tidak bertentangan maka boleh-boleh saja. Bukan sekedar boleh, bisa saja menjadi sunnah. Karena sudah dikerjakan oleh ulama kan? Dikerjakan oleh ulama. Al-ulama umanai, ulama itu kepercayaanku. Maka ma'al muslimuna hasanun. Ma'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kalau sudah pendapatnya ulama baik, maka menurut Allah baik juga kan. Kemudian keistimewaan lain dari Sya'ban adalah mendapat ampunan Allah. Yang tidak mendapat ampunan Allah, pertama, yang biasa melakukan kesyirikan. Satu, yang saya ingat. Selain tak ingat, orang tidak kalau. Maksudnya melakukan kesyirikan. Nomor 2, berani terhadap orang tua. Ya, uququl walidain. Bengal kareng tua, tak ngabdi kareng tua, nyaki endeng tua. Nomor 2.
Nomor telok apa ya? Yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban itu menetapi perzinahan, doyan zina, pun malam lakon atau ala malam lakon nyari. Yang keempat, minum khamar, menetapi minum khamar. Itu diantara orang-orang yang tidak mendapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Ada tak orang? Ghaibah, mana mana ghaibah. Anjir lah karena tak ada kerja dah. Tak ada kerja di TV. Banyak keutamaan di bulan Sya'ban. InsyaAllah sampai berdepetok. Kau ingin lagi lopai lah kesepetok. Ya mungkin ada video yang lain nanti. Karena tang video kan banyak, lebih sibuk. Berapa lebih sih? Lebih sibuk lah. Tujuannya ya benarkan oleh gaji, tak usah tadi tujuan oleh gaji. Makanya tampil apa adanya kan tadi. Jadi sekali lagi, mengapa harus ditutup dengan kebaikan? Karena malaikat itu disuruh oleh Allah untuk menulis seseorang itu apa ya? Ditulis apa? Penutupnya. Makanya malam kan obatnya buku. Jadi tanggal 15 bulan Sya'ban ke depan ini adalah awal buku baru, lembaran baru untuk catatan amal kita. Berarti meskipun ada nabek nih jadi sama Ken nih, nggak rezeki, nggak jodoh je mau nak. Iya, beda perubahan baru je. Perubahan buku anyar. Jadi kalau diminta pada nisfu Sya'ban, ya kalau di sini kan tadi malam sudah melaksanakan salat nisfu Sya'ban, ia diminta dalam 1 tahun maksudnya. Bisa dirubah karena di doanya itu kan ada kan. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah bisa menghapus ketentuan yang tidak baik untuk kita, bisa dihapus. Wa yuthbit atau menetapkan. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah itu ada umul kitab, ada induk kitab. Maksudnya kalau Allah itu menghapus untuk seseorang, itu memang tertulis dalam umul kitab, ya kan? Kalau memang Allah menetapkan untuk seseorang itu takdirnya, memang sudah tertulis dalam umul kitab. Bisa dipahami kan? Bisa, tapi kalau ketetapan Allah seberapa takdir itu tidak bisa dirubah kayak semakin ini. Sakbenan terutama. Sebekun tidak berubah. Nah, makanya kan tergantung. Makanya berdaki permintaan malam itu bisa dirubah oleh. Bisa dirubah. Misalnya takdira umur sekat. Bisa dirubah oleh Allah. Kau umur kesabitan karena sudah diminta. Atau umurnya hanya digunakan untuk main-main, untuk maksiat karena tadi malam diminta. Bisa berubah. Yamhullahu ma yasha'. Allah bisa menghapus apa yang Dia kehendaki. Wa indahu umul kitab. Bisa. Ajal bisa. Jodoh terutama. Jodoh bisa. Misalnya jodohnya sehatannya misalnya. Sehatannya lagi 5 tahun lagi. Bro. Misalnya. Tapi diminta. Diminta sesuatu yang ditulis kurang baik, kurang menguntungkan, diminta dirubah kepada Allah. Maka Allah berhak menjawab, berhak menerima. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Sampai masalah ajal, umur sabita yang segi huruf, bisa umur ke bedung polo bisa. Karena saya tak bisa ngobe. Ka ajal kang kui manyorot ben menyentir manusia. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak akan bisa mengakhirkan saatan walaupun hanya satu saat. Saya tak bisa mengakhirkan siapa? Ya kita saya tak bisa karena seperti fa'il ya kita. Maksudnya manusia. Mana Allah? Saya bisa. Jadi saya tak bisa menyorot
menyorot menyentir ajal ya manusia. La yastakhiruna, mereka tidak bisa mengakhirkan. Oke, ini rasanya. Benar kan? Jadi fa'ilah apa? Ya mereka manusia. Men Allah bisa. Bisa. Kemudian selanjutnya nih udah boleh. Saya hubungan apalah masalah. Ya tapi perlu diketahui saya tidak menggunakan teks, jadi kalau kurang jelas itu bisa dikomen, lewat komen. Karena tidak, ini kan ada di luar apa adanya, nggak ada di rumah. Jadi perlu dimaklumi. Mungkin ada lagi? Cukup. Jadi intinya kita harus selalu berada dalam kebaikan. Berada dalam suatu kebaikan, selalu dalam kebaikan. Kalau seandainya pas malam itu pas langsung bermaksiat kan jatuh langsung masuk. Ya jahat. Buku pertama aja. Mars itu Selama lembar kan mohon dihapus ya kan. Dosa-dosa yang setahun mohon dihapus. Ya, hak prerogatif Allah. Hanya Allah untuk menerima kita. Ud'uni astajib lakum in syi'tu kan tafsirannya. Jika aku mau, jika Allah mau. Kalau tidak mau, pertanyaan hapus sama. Kita hapus kan, makanya yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa saja menghapus atau menetapkannya. Benar. Nah, makanya pesan yang terakhir bahwa hakikat ilmu itu, hakikat ilmu menurut Kanjeng Nabi, ayya'rifal insanu, hendaknya manusia itu kenal, paham Rabb nafsahu pada dirinya, wa rabbahu dan Tuhannya, wa khataral khatimah dan penutup, menghawatiri penutupnya nafas kita. Kita itu diambil nafas ketika dalam posisi bagaimana, ini tidak ada yang menjamin. Nah, kalau ini selalu menjadi kekhawatiran bagi kita, apakah saya mau mati jelek, apa waktu melakukan kebaikan, menjadi kekhawatiran, itulah hakikat ilmu. Jadi yang pertama, kita mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, maka akan mengenal orang lain, bahkan mengenal Tuhannya. Enggak enak untuk kita, juga enggak enak untuk orang lain. Dengan mengenal kita berarti ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Contoh kecil saja adalah nafas atau jantung. Coba kita pejamkan mata. Nah, dalam gerakan itu, dalam tubuh ini ada gerakan. Nah, gerakan itu berasal dari mana? Nah, itulah Allah. Allah yang menggerakkan. Kemudian kita punya rasa hidup, punya rasa bahagia, punya rasa susah, rasa marah dan lain sebagainya. Adanya rasa marah itu kan karena adanya ruh. Nah, ruh kita dari siapa? Ya dari Allah. Makanya dengan mengenal diri sendiri akan mengenal Allah. Dan yang terakhir, mengkhawatirkan terhadap penutup. Usia kita itu ditutup dalam melakukan bagaimana, kondisi bagaimana, situasi bagaimana. Itulah yang tidak ada yang bisa menjawab sampai kapanpun. Oleh karena itu menjadi kekhawatiran bagi kita. Semoga husnul khotimah. Sekian mungkin. Semoga bermanfaat. Dan ini hanya share ilmu sebagian saja. Bagi yang masih belum faham atau butuh penjelasan lain, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.